Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Iis Fatimawati dari Stikes Tua Surabaya. Baik, untuk di materi maternitas 1 ini kita melanjutkan ke topik perspektif keperawatan maternitas. Ya. Jadi kita ke definisi dulu ya, apa itu perspektif. Jadi perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya artinya adalah suatu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi ya. Dari segi panjang, lebar, dan tingginya. Itu secara umum seperti itu. Kemudian secara mudahnya ya. Nah, perspektif itu adalah sudut pandang atau pandangan kita terhadap sesuatu seperti itu. Jadi, kalau perspektif maternitas berarti cara memandang kita atau sudut pandang keperawatan maternitas itu sendiri. Oke. Jadi untuk keperawatan maternitas itu apa? Nah, ini merupakan pelayanan yang difokuskan pada kebutuhan adaptasi fisik dan psikososial ibu selama proses konsepsi atau kehamilan, melahirkan, nifas, keluarga, dan bayi baru lahir dengan menekankan pada pendekatan keluarga sebagai sentra pelayanan. Itu menurut RIT tahun 1997 ya. Kemudian menurut CHS pada tahun 1993, keperawatan maternitas adalah pelayanan keperawatan profesional yang ditujukan pada wanita usia subur yang berkaitan dengan masa di luar kehamilan, masa melahirkan, masa nifas, sampai berusia 40 hari beserta keluarganya. Ya. Pelayanan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam melakukan adaptasi fisik dan psikososial dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Nah, itu tadi menurut 2 tokoh ya pengertiannya. Kemudian konsep dasar keperawatan maternitas ya, adalah pelayanan yang diberikan perawat merupakan pelayanan yang berkelanjutan atau kontinu. Jadi tidak hanya berhenti di satu waktu saja, tapi ini berkelanjutan, gitu ya. Oke, kemudian pada pelayanan maternitas ini, seorang perawat melakukan asuhan keperawatan berdasarkan filosofi keperawatan maternitas. Nah, keperawatan ini adalah sebagai profesi yang mengharuskan pelayanan keperawatan diberikan secara profesional oleh perawat dengan kompetensi yang memenuhi standar dan memperhatikan kaidah etik dan moral sehingga masyarakat menerima pelayanan asuhan keperawatan yang bermutu. Ini menurut Hamid 2001. Nah, tujuan keperawatan maternitas ini untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janin beserta bayi baru lahirnya sampai dengan bayi baru lahir dan membantu perkembangan keutuhan keluarga. Ini tujuan secara luasnya ya. Yang pertama, membantu wanita usia subur serta keluarga dalam masalah produksi dan menghadapi masalah kehamilan. Membantu pasangan usia subur memahami kehamilan, persalinan, nifas itu adalah masa yang normal. Yang ketiga, memberi dukungan agar ibu memandang kehamilan, persalinan, dan nifas adalah pengalaman positif yang menyenangkan. Nah, tujuan yang keempat, membantu mendeteksi penyimpangan secara dini. Jika ada hal-hal yang menyimpang itu secara dini bisa diketahui. Kemudian yang kelima adalah memberi informasi tentang kebutuhan calon orang tua. Yang keenam, memahami keadaan sosial ekonomi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi keperawatan maternitas itu tidak langsung serta-merta menjadi keperawatan maternitas seperti itu ya. Jadi ini sejarahnya cukup panjang sekali ya. Mulai dari sebelum Masehi. Nah, ini ada praktek obstetri. Pertama kali itu di Mesir ya. Pada tahun
1500 sebelum Masehi ya. Jadi sudah lama sekali itu sudah ada praktek obstetri ya. Kemudian sejarah berlanjut ya, pada tahun 1500-an gitu ya. Ini sudah ditemukan forceps. Sejak ditemukan forceps ini oleh Peter Chamberlain. Nah, ini masuk dalam sejarah praktek obstetri. Kemudian lanjut pada tahun 1600-an ya. Ini forceps yang dulu sudah ditemukan oleh Peter Chamberlain ini dikembangkan lagi atau dimodifikasi oleh William Smellie. Nah, kemudian lanjut lagi pada tahun 1670-an ya. Nah, sampai 1700-an. Ini ada kejadian postpartum fever, jadi ada demam ya, kejadian demam pada ibu-ibu postpartum. Nah, ini dipelajari oleh Francois Mauricio ya. Jadi dipelajari kenapa kok pada ibu postpartum itu terjadi demam begitu ya. Nah, kemudian sebelum abad 18 ini persalinan ini dibantu oleh wanita yang lebih tua, entah itu ibunya atau neneknya. Nah, seperti itu zaman dahulu tentang praktek obstetri itu perkembangan sejarahnya itu seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung menjadi keperawatan maternitas yang seperti sekarang ini. Baik, sejarah lanjut ya. Pada tahun 1700 sampai 1800-an ini praktek persalinan itu sudah ada yang ditolong oleh bidan. Sudah ada bidan di situ. Kemudian lanjut pada setelah tahun 1800-an ini praktek persalinan sudah ditolong oleh dokter. Ada dokter, ada bidan, gitu. Jadi sudah ditangani oleh tenaga yang lebih terlatih begitu. Kemudian pada tahun 1900-an, nah persalinan ini sudah dilakukan di rumah sakit. Nah, kalau dulu itu ditolong oleh orang yang lebih tua, kemudian dilakukan di rumah. Nah ini sudah dibawa ke rumah sakit, ditolong di rumah sakit. Nah, kemudian ada perawatan ibu dan bayi baru lahirnya. Nah, kemudian pada tahun 1950 sampai 1960-an ini mulailah terbentuk perawat maternitas. Nah, ini pada masa-masa perinatal ini penting sekali peran perawat maternitas ini. Ya. Kemudian pada tahun 1969, nah ini terbentuklah NAACUG. Apa itu? Nurse Association of the American College of Obstetricians ya and Gynecologists. Nah, itu terbentuk itu pada tahun hampir 1970-an ya. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1992, nah ini NAACUG ini berubah menjadi AWHONN. Nah, itu apa itu? Association of Women's Health Obstetrics and Neonatal Nurses. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sejarahnya itu perjalanannya seperti itu keperawatan maternitas ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor sosial ekonomi. Ya. Karena sosial ekonomi tentu saja berkembang dari zaman dulu sampai dengan sekarang ya, semakin berkembang. Kemudian dari segi pembiayaan ya. Dari biaya itu tentu saja mempengaruhi, karena kalau dulu itu mungkin masih banyak yang tingkat perekonomiannya masih kurang, sehingga kalau persalinan itu ditolong di rumah. Nah, sekarang kan hampir semuanya di rumah sakit ya, atau ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kemudian dipengaruhi oleh faktor teknologi. Misalnya kalau zaman dulu baru ditemukan forceps, kemudian forcepsnya dimodifikasi, kemudian lagi ditemukan Doppler ya untuk menghitung DJJ, kemudian USG dan lain sebagainya. Itu faktor teknologi, tentu saja sangat mempengaruhi ya. Kemudian dari pertimbangan etik, nah, pertimbangan etik ini juga mempengaruhi
Kalau zaman dulu itu melahirkan itu sepertinya hanya melalui pervaginam saja. Jadi kalau ditolong secara sesar harus membuka perut ya, insisi perut dulu itu masih sangat kontradiktif sekali ya. Jadi apa ya, sempat rame gitu ya, sangat tidak etis orang melahirkan kok perutnya dibelah. Nah, seperti itu. Sepertinya itu tidak mungkin. Nah, sampai dengan ada operasi sesar tentu saja juga perjalanannya cukup panjang. Itu pertimbangan etik itu ada di situ banyak sekali zaman dahulu ya. Kemudian akuntabilitas dan liabilitas. Nah, kaitannya dengan pertanggungjawaban ya. Terus apa itu namanya, kemampuan dari seorang tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, seperti itu. Karena seringkali terkait masalah etik dan kemampuan itu dikaitkan. Kenapa? Karena kalau orang melahirkan kemudian ada kejadian meninggal baik dari ibunya ataupun dari anaknya, itu seringkali tenaga kesehatan itu disalahkan. Jadi ini sisi akuntabilitas dan liabilitasnya juga menjadi faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian dari eh, faktor perubahan peran gender dan struktur keluarga ini juga mempengaruhi. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau zaman dulu itu struktur keluarga itu sangat mempengaruhi. Jadi pengambil keputusan, nah kalau zaman dulu itu mungkin adalah seringkali itu neneknya atau ibunya. Jadi harus bagaimana itu tergantung dari wanita yang lebih tua yang ada di rumah tersebut. Jadi dianggap lebih tahu dan bisa mengambil keputusan, sehingga orang yang melahirkan tersebut harus nurut atas keputusan tersebut. Nah, seringkali kalau zaman dulu itu begitu. Nah, kalau sekarang itu tidak ya, tidak seperti itu. Karena sekarang sudah cukup maju. Kemudian kalau kaitannya dengan gender, nah dulu pengambil keputusannya itu selain orang yang lebih tua juga adalah suaminya. Ya, jadi perempuan itu eh, tidak bisa atau tidak diberi kewenangan untuk memberikan atau membuat keputusan. Jadi ngikut apa katanya suaminya atau apa katanya ibunya atau mertuanya atau neneknya gitu. Terkait misalnya keputusan nanti melahirkan di mana, ditolong oleh siapa, nah seperti itu atau yang lain-lain. Baik, saya lanjutkan. Jadi sesuai standar AWHONN ya, tadi Asosiasi Keperawatan Obstetri tadi ya. Nah, untuk standar 1 ini tentang praktek keperawatan, standar 2 ini tentang pendidikan dan konseling, standar 3 tentang kebijakan dan prosedur dan protokol kesehatan ya. Standar 4 ini kaitannya dengan tanggung jawab dan tanggung gugat. Kemudian standar 5 ini pemberdayaan tenaga perawat, standar 6 ada standar etik ya. Standar 7 terkait riset atau penelitian, standar 8 ini ada quality assurance ya, atau penjaminan mutu. Jadi ini ada 8 standar. Nah, filosofi keperawatan maternitas. Nah, ini apa filosofinya? Nah, keperawatan maternitas ini berfokus pada keluarga atau family center care. Ya, berfokus pada keluarga. Kemudian sehingga pengkajian ini melibatkan keluarga. Kemudian berorientasi pada masyarakat, jadi masyarakat ini sebagai bagian dari keluarga. Kemudian berorientasi pada riset. Kenapa? Karena dengan riset ini perkembangan akan semakin maju ya, semakin maju, jadi tidak stagnan. Dengan riset akan ada penemuan baru ya, sehingga teknologi semakin maju, persalinan lebih aman karena sudah diketahui masalahnya ini bisa ditangani dengan ini. Cara A, cara B, cara C, nah ini sudah diteliti semua. Nah yang paling tepat metode yang mana? Seperti itu. Jadi riset itu selalu dilakukan.
Kemudian teori keperawatan sebagai dasar asuhan keperawatan. Itu filosofinya. Kemudian perawat berperan sebagai advokat untuk melindungi hak-hak semua anggota keluarga, termasuk fetus. Jadi ini maksudnya apa? Jadi perawat itu melindungi pasien itu ibu ya, ibu yang hamil tersebut atau ibu dan janinnya, janin atau fetus. Jadi sejak konsepsi itu wajib dilindungi. Kita wajib melindungi secara legal seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ke rumah sakit kemudian minta menggugurkan kandungannya, itu kan melanggar legal etik ya, sehingga itu tidak diperbolehkan dan kita wajib melindungi manusia sejak masa konsepsi.